Anda kembali menyaksikan berita Makassar dan berikut informasi utama hari ini. Berbekal bambu, seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa menyerang ibu-ibu di tempat penjualan ponsel, Kota Parepare. Jelang Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Bulukumba meningkat. Dari hasil cek kesehatan, sejumlah sapi yang dijual di sepanjang Jalan Hertasning, Kota Makassar tidak layak kurban. Penerimaan murid baru jalur zonasi di SMP 3 Makassar diwarnai kekeliruan. Puluhan calon murid baru mendatangi sekolah yang diinginkan guna mengkonfirmasi ulang koordinat yang keliru. Mereka mengeluh ketidaksesuaian lokasi rumah dengan alamat asli. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 di SMP 3 Makassar kembali dilakukan secara daring. Namun pengambilan Personal Identification Number atau PIN masih diwarnai kekeliruan. Didampingi orang tua, 30 calon murid baru mendatangi sekolah yang diinginkan guna mengkonfirmasi ulang koordinat yang keliru saat mendaftar daring jalur zonasi. Mereka mengeluh tidak sesuai lokasi rumah yang beda dari alamat asli. Kalau misalnya sudah terlanjur daftar dan segala macam, nanti hubungi sekolah. Jadi pendaftarannya istilahnya di blok dulu, ditolak dulu, kemudian daftar ulang lagi sesuai dengan koordinat yang baru. Alamat wilayahnya tidak sesuai dengan pada saat online yang ada di link. Oh, titik koordinat yang lari, Bu. Iya, lari. Jadi saya harus buat surat pernyataan sesuai dengan titik koordinat saya saat ini. Pengelola sekolah telah menyiapkan solusi alternatif. Orang tua dapat melakukan perubahan titik koordinat sesuai alamat dengan jalur zonasi melalui 20 operator sekolah guna membantu penyesuaian lokasi rumah yang keliru. Awal-awalnya tadi banyak yang agak kesulitan mengupload data. Ya, jadi banyak yang bertanya kenapa belum bisa terupload. Jadi kami minta saja mereka bersabar karena ini mungkin mengantri banyak orang sehingga ya tidak bisa bersamaan langsung sukses. Yang kedua ditemukan di operator kami itu melihat ada perbedaan titik koordinat antara alamat dengan titik koordinat yang dipilih. Sehingga kami minta orang tuanya datang mengklarifikasi. Ya, untuk verifikasi ulang apakah ini benar atau salah. PPDB daring tingkat SMP di Kota Makassar secara resmi dibuka 24 Juni 2023. Pelayanan membantu kekeliruan lokasi koordinat pendaftar berlangsung hingga 28 Juni mendatang. Layanan pengaduan dipusatkan di masing-masing sekolah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sejumlah sapi yang dijual di sepanjang Jalan Hertasning, Kota Makassar tidak layak kurban. Umumnya, sapi mengalami cacat fisik dan usia masih di bawah 2 tahun sehingga tidak memenuhi syarat kurban. Dengan melibatkan dokter hewan, tim Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kota Makassar mendatangi sejumlah lokasi penjual sapi kurban di sepanjang Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Mereka memeriksa kesehatan sapi jelang Hari Raya Idul Adha. Dari hasil pemeriksaan, tugas menemukan sapi tidak layak kurban tapi tetap dijual. Umumnya sapi tidak layak kurban karena cacat fisik dan usia tidak memenuhi syarat alias masih di bawah 2 tahun. Rata-rata badannya besar, tapi ternyata setelah diperiksa dari gigi, pergantian gigi itu masih belum cukup umur untuk 2 tahun. Karena kan syaratnya harus di atas 2 tahun untuk hewan kurban sapi. Ada berapa banyak yang ditemui yang tidak layak? Kalau untuk di sini ada 2 ekor yang tidak kita temui secara umur ya. Nah, kemudian ada cacat telinga 1 karena sobek habis bertarung. Kemudian di titik kedua juga tadi ada kita temukan sobek telinga juga 1 ekor. Itu tidak layak juga ya? Iya, tidak layak. Pokoknya kalau tidak layak itu tidak cacat fisik. Jadi bagi sapi yang layak apa yang diberikan? Bagi sapi yang layak. Penandaan kurban saja identitas. Harga sapi kurban di Makassar paling mahal dibanderol 35 juta rupiah dengan berat 250 kg. Sementara sapi kurban paling murah 10 juta rupiah dengan bobot 50 kg. Paling murah di sini berapa? 10 juta. 10 juta. Paling mahal? Paling mahal 35 juta. 10. Ya. Itu beratnya berapa nih? Berat paling yang mahal paling mahal. Kalau yang paling mahal itu yang 250 kilo. Kalau yang paling murah? Paling murah paling 50 kilo. Ya.
Petugas memberikan edukasi kepada para pedagang agar tidak menjual sapi tidak layak kurban, sedangkan sapi layak kurban diberikan penanda serta sertifikat kesehatan hewan usai pemeriksaan darah, gigi, dan mulut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sebanyak 67 sapi akan dikurbankan saat Idul Adha di Markas Brimopolda Sulawesi Selatan hingga menghasilkan hampir 4 ton daging sapi yang akan dibagikan kepada warga kurang mampu. Seluruh sapi kurban itu merupakan tabungan para anggota Brimob selama 1 tahun. Menjelang Idul Adha, 448 anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan melunasi tabungan kurban di Markas Brimob Polda Sulawesi Selatan, Jalan Pabaeng-Baeng, Kota Makassar. Tabungan kurban merupakan program yang sudah berjalan 5 tahun. Setiap bulan anggota Brimob mengumpulkan uang Rp200.000 selama setahun. Mereka membentuk satu kelompok meliputi 7 anggota Brimob untuk satu sapi dengan bobot hampir 70 kg. Dari hasil tabungan kurban ini terkumpul 67 sapi kurban. Alhamdulillah, anggota motivasi sangat tinggi, berupaya untuk menabung secara maksimal. Diupayakan memang anggota ini timbul dorongan, ya, masa orang lain yang punya kerjaan biasa bisa berkorban, kita yang sudah punya gaji ya disisihkan untuk berkorban dan bisa terkumpul setiap tahunnya. Pertama itu dagingnya saya bagi-bagi ke keluarga, terus tetangga dan yang membutuhkan. Sapi kurban per anggota Brimob akan disembelih pada 29 Juni 2023 selesai sholat Idul Adha. Dari 67 sapi kurban bakal menghasilkan hampir 4 ton daging sapi yang akan dibagikan kepada warga kurang mampu di Makassar. Panitia kurban sudah menyiapkan kupon daging sapi bagi penerima. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memantau tempat penjualan hewan kurban di Kabupaten Goa. Kementerian Pertanian memperketat lalu lintas ternak untuk mengantisipasi adanya penularan virus di antara hewan kurban. Menteri Pertanian bersama tim Dinas Peternakan Kota Makassar, Kabupaten Goa, serta Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan memantau penjualan hewan kurban di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Goa. Kawasan penjualan hewan kurban ini menampung ratusan ekor sapi yang berasal dari berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur. Menteri Pertanian menyatakan stok hewan kurban yang ada sekitar 3,2 juta ekor itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kurban di seluruh Indonesia. Selain itu, khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, stok hewan kurban yang mencapai 75 ekor jauh melebihi kebutuhan rata-rata di Sulawesi Selatan, yang hanya berkisar di angka 45 hingga 50 ribu ekor. Kementan akan mengantisipasi penyebaran virus pada hewan kurban dengan memperketat karantina dan lalu lintas hewan ternak. Selama ini protapnya semua daerah setiap minggu nurunkan dokternya untuk ngelihat seperti wilayah-wilayah terkonsentrasi seperti itu. Dan itu diatur masing-masing oleh dinas. Yang boleh diintersolerkan kalau udah pakai AirTags. Berarti dia udah vaksin, udah sehat. Iya, katakanlah udah vaksin, tentu saja dalamnya masih sehat, ya, itu salah satunya. Banyak protap-protap lain yang tentu saja, yang antara lain sebelum dikirim harus terisolasi dan terpantau oleh karantina kita. Memang yang kita maksud karantina dan lain-lain itu tidak bikin susah-susah pedagang, tidak. Saya marah kalau ada yang seperti itu. Selain di Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian dijadwalkan akan meninjau stok hewan kurban lainnya di daerah kawasan timur Indonesia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Balona mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.